Informasi lainnya pemirsa, Israel kembali menggempur wilayah Libanon, tepatnya di wilayah Nabati. Belum ada laporan korban dari serangan tersebut. Cahaya diduga ada berasal dari serangan artileri Zionis, terlihat di langit malam Libanon, tepatnya di Bukit Ali Al-Tahir, kawasan Al-Fauqa, Nabati. Serangan terjadi setelah 26 Juni lalu, Libanon dan Israel menandatangani kerangka kesepakatan damai dengan mediasi Amerika Serikat yang bertujuan mengakhiri konflik yang terjadi sejak awal tahun ini. Sementara itu pasukan pendudukan Israel terus melakukan serangan terhadap warga Palestina di kawasan Masafir Yatta, tepi barat. Warga diserang secara brutal setelah pasukan Israel menyerbu tanah milik Palestina di desa Muwarah. Sejumlah warga Palestina nampak terbaring sakitan di pinggir jalan saat diserbu pasukan Israel. 8 warga dilaporkan terluka, sementara 2 warga ditangkap paksa oleh Israel. Sementara itu pasukan Israel juga melakukan penggusuran dan pemindahan paksa terhadap warga Palestina di permukiman Masafir Yatta, Hebron Selatan. Kali ini Israel menggusur rumah-rumah warga di desa Al-Hadirat. 2 alat berat eskavator tengah menghancurkan sejumlah bangunan hingga rata dengan tanah. Otoritas Israel telah mengeluarkan perintah pembongkaran yang tidak hanya menargetkan rumah, tapi juga fasilitas air bersih milik penduduk setempat. Ya pemirsa, belasan orang tewas usai tornado menghantam provinsi Hubei, Cina. Selain 11 orang tewas, tornado dan badai petir juga menyebabkan 330 orang terluka dan 2.800 rumah rusak. Petugas penyelamat berusaha mengevakuasi warga terjebak badai. Sebelumnya tornado di Tuyang, Bangka menerjang kota Huanggang juga menyebabkan kerusakan pada bangunan. Sementara itu pemirsa, Rusia kembali menyerang pangkalan militer Ukraina di Kiev. Warga Ukraina dikejutkan dengan ledakan yang mengguncang kota Kiev. Diketahui militer Rusia menargetkan fasilitas militer Ukraina. Video yang belum bisa diverifikasi ini diambil dari akun Telegram Milinfo Lviv. Belum diketahui dampak serangan dan juga korban akibat serangan Rusia di Ukraina ini. Ya pemirsa, rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, berlanjut di Irak. Peti jenazah Ali Khamenei telah tiba di Najaf dan akan diarak sebelum ke Karbala. Ratusan warga sambut kedatangan peti jenazah Ali Khamenei di Bandara Internasional Najaf, Irak. Turut dihadiri para pejabat dan politisi senior Irak. Setelahnya peti jenazah akan diarak menuju kota suci Najaf. Di Najaf, para pelayat sendiri telah berdatangan sehari sebelumnya untuk mengikuti prosesi sepanjang 6 km yang akan berakhir di tempat suci Imam Ali. Setelah Najaf, jenazah Ali Khamenei akan diterbangkan ke Karbala untuk prosesi lanjutan. Sementara itu warga kota Karbala bersiap untuk salah satu pemberhentian terakhir dalam prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sebelum dimakamkan di Mashhad akhir pekan ini. Spanduk dan foto Khamenei berjajar di sepanjang jalan kota Karbala, serta kendaraan militer yang diparkir di pinggir jalan.
Ya pemirsa, komplek asrama militer Rindam 14 Hasanuddin di Goa, Sulawesi Selatan terbakar. Lihat kobaran api membesar, warga lari berhamburan. Api pertama kali muncul dari salah satu bangunan hingga merambat ke 5 bangunan rumah di dekatnya. Dalam waktu singkat, 6 rumah di asrama militer Rindam 14 Hasanuddin ludes terbakar. Api mudah membesar karena hembusan angin kencang. Sebab kebakaran asrama masih diselidiki polisian. Kesal terdakwa hanya divonis 1 tahun penjara. Keluarga korban pengeroyokan hingga tewas mengamuk di Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Keluarga korban menilai tuntutan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, mengingat korban meninggal dunia akibat pengeroyokan brutal. Keluarga remaja korban pengeroyokan hingga tewas protes usai mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi. Mereka menuding sidang tidak transparan. Kemarahan ini dipicu majelis hakim hanya memvonis terdakwa 1 tahun penjara. Keluarga korban misalkan tidak pernah mendapat informasi mengenai sidang. Bahkan mereka dilarang mengikuti salah satu agenda sidang. Keluarga korban berupaya mengajukan banding karena menilai putusan hakim yang tidak adil. Sementara itu, Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan juga penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Direktorat PPO dan PPA Polda Jawa Barat telah menggelar rekonstruksi dan gelar perkara dalam kasus penganiayaan dan penyekapan yang dilakukan Taufik Hidayat 30 tahun terhadap kekasihnya YTR 29 tahun. Polisi menjerat Taufik Hidayat dengan 3 pasal berlapis yang total ancaman hukumannya mencapai 36 tahun penjara. Dalam kejadian ini YTR terbukti menjadi korban kekerasan seksual. Kabid Humas Polda Jabar mengatakan dalam penerapan pasal pihaknya telah mengkonstruksi 3 pasal. Yang pertama pasal 451 tentang penyanderaan, pasal 469 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang direncanakan, dan pasal tentang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual. Di sini unsur perencanaannya kita tambahkan sehingga harapan kita untuk memaksimalkan ancaman ini menjadi 12 tahun penjara kita masukkan. Demikian juga kita tambahkan konstruksi hukum baru yang saat ini kita terapkan kepada yang bersangkutan, yaitu tentang pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, yaitu tentang TPKS. Ini sudah kita masukkan. Ini berdasarkan pertama adalah keterangan saksi ahli, yang kedua korban, dan yang terlebih dahulu yaitu presum yang sudah kita lakukan. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kabar yang bagus untuk kita sampaikan bahwa TH saat ini telah kita jerat dengan 3 pasal berlapis. Dan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana yang telah menjalankan hukuman, ya, 1 tahun 8 bulan yang terdahulu, sehingga tindak pidana berulang ini atau residivis ini akan menambah pemberatan daripada hukuman nanti. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kekejaman Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, dilakukan secara berulang lebih dari 2 tahun, yakni sejak Mei 2024 hingga Juni 2026. 31 saksi telah diperiksa dan Polda Jabar saat ini masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan dan membuka kemungkinan penambahan pasal lain jika ditemukan bukti baru. Tim Liputan iNews melaporkan.